Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanadia Salihah dengan NIM C24012210072 dan ingin mempresentasikan analisis pertumbuhan reproduksi dan makanan ikan ekor kuning, Taseo kuning Broad 1791 yang ditangkap di Selat Makassar. Biologi perikanan merupakan ilmu yang mempelajari tentang biota perairan, mulai dari pertumbuhan hingga kematian. Selat Makassar berada pada perairan Sulawesi Selatan, pada WPPRI 713 memiliki potensi sumber daya yang cukup tinggi. Contohnya, salah satunya adalah ikan ekor kuning. Ikan ekor kuning tersebar luas, mulai dari perairan Pasifik Barat hingga Australia. Ikan ekor kuning memiliki potensi nilai ekonomi yang cukup tinggi, sehingga sering terjadi eksploitasi dan overfishing. Sehingga perlunya pengkajian tentang pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan ekor kuning ini guna sebagai dasar untuk pengelolaan yang berkelanjutan. Metode dilaksanakan pada 26 Agustus sampai 16 September, dilakukan di laboratorium biologi perikanan dan di ruang kelas MSPI. Alat dan bahan bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian ada prosedur kerja. Terdiri dari pertumbuhan, reproduksi, dan makanan. Bisa dilihat pada layar. Pertumbuhan mulai dari pengukuran hingga penyimpanan sampel pada botol jar. Lalu reproduksi ada 3 metode dan diameter telur. 3 metode tersebut adalah volumetri, gravimetri, dan gabungan. Kemudian ada makanan, mulai dari penimbangan hingga melakukan pengamatan sebanyak 15 lapang pandang. Analisis data, mulai dari pertumbuhan, reproduksi, dan makanan, bisa dilihat pada layar. Hasil dan pembahasan dari pertumbuhan, mulai dari distribusi frekuensi panjang, untuk ikan total dan ikan jantan, itu tertinggi pada selang kelas 136 sampai 144. Sedangkan pada ikan betina, tertinggi pada kelas 127 sampai 135. Kemudian ada hubungan panjang bobot. Ini didapatkan bahwa setiap pertambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebanyak 2,282 dengan nilai determinasi yang cukup tinggi 0,6 sekian. Faktor kondisi pada ikan ekor kuning ini tertinggi pada bulan September dan terendah pada bulan Mei. Pada hubungan panjang bobot, diketahui bahwa pada total jantan dan betina pada 3 bulan tersebut, yaitu Mei, Juli, dan September, nilai B-nya itu kurang dari 3. Maka dapat disimpulkan bahwa pola pertumbuhan ikan tersebut adalah alometrik negatif, di mana pertumbuhan panjang lebih dominan daripada pertumbuhan bobot. Selanjutnya adalah pembahasan reproduksi. Nisbah kelamin pada ikan ekor kuning ini didapat tidak seimbang atau tidak sama dengan 1:1. Diketahui bahwa X-hit lebih besar daripada X. Pada grafik tingkat kematangan gonad didapatkan pada ikan jantan didominasi oleh TKG 1 dan 5. Dan pada betina didominasi oleh TKG 4. Ini kematangan gonad pada jantan dan betina diperoleh grafik yang linier, di mana setiap pertambahan TKG akan bertambah juga nilai IKG-nya. Selanjutnya adalah fekunditas. Fekunditas di sini didapatkan bahwa setiap bertambahnya fekunditas akan mengurangi bobot sebanyak 0,4 sekian dan mengurangi panjang sebanyak 1,2 sekian. Lalu ada grafik diameter telur. Diameter telur di sini mempunyai grafik dengan lebih dari satu puncak. Didapatkan bahwa ikan ekor kuning ini memijah dengan partial spawner atau pemijahan secara bertahap. Kemudian ada
Pembahasan makanan ikan. Indeks bagian terbesar didapatkan bahwa makanan utama dari ikan ekor kuning ini adalah Rhizoloxenia. Kenapa? Karena Rhizoloxenia ini mempunyai persentase lebih dari 40%. Kemudian ada makanan pelengkap, yaitu 4-40%, dan makanan tambahan kurang dari 4%. Luas relung dari ikan ekor kuning ini, jantan dan betina mempunyai nilai BA yang mendekati 0 atau mempunyai luas relung yang sempit. Uh, Bisa disebut juga ikan ekor kuning ini selektif dalam mencari makan. Lalu ada tumpang tindih. Pada jantan dan betina memiliki CH yang mendekati 1. Artinya mempunyai kompetisi saat mencari makan yang cukup tinggi. Dikarenakan mempunyai selera pada makanan yang sama. Lalu ada hubungan volume makanan dan panjang tubuh. Pada jantan berpengaruh sebanyak 2,20%, pada betina 0,22%, dan pada total 0,05%. Lalu ada panjang usus relatif. Diketahui bahwa panjang usus relatif rataan 0,3129 dengan nilai tersebut kurang dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa ikan ekor kuning ini adalah ikan karnivora. Lalu ada simpulan dan saran bahwa pertumbuhan ikan ekor kuning adalah allometrik negatif dengan proporsi kelamin yang tidak sama dengan 1:1 atau tidak seimbang. TKG ikan ekor kuning jantan didominasi oleh TKG 1 dan 5, dan betina pada didominasi oleh TKG 4, dengan pemijahan partial spawner. Ikan ekor kuning termasuk ikan karnivora dengan makanan utama Rhizoloxenia. Kemudian ada saran, kebijakan pengelolaan perikanan harus didasarkan pada penelitian rutin tentang ikan ekor kuning ini pada wilayah yang lebih luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.